Mudah-mudahan Kang Haji dan keluarga sehat. Alhamdulillah. Tapi lagi WFH-nya jauh ini di Cirebon. Di mana Kang Haji? Cirebon. Waduh. Berarti ada ini. Ada Kang Haris tuh. Kang Effendi atau Kang Murdoko. Tapi sehat Kang Haji. Alhamdulillah. Lagi Amin. cari imun juga. Oh gitu. Iya. Pak Ridwan tuh acan masuk tah KM Pangwai sigana. Di Cibinong apa di Ciampea ini, Kabupaten? Mohon nuju masih kene di Pamijahan Cibening. Waduh, mantap. Baru nanti sorean berangkat ke Cibinong. Bogor zona merah ya? Mohon Kang, jantan disekat semua. Iya, Kecuali betul. Tadi ada hal yang esensial. Bahkan ada teman yang kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri itu tidak boleh masuk dari Jonggol mau ke Bogor Barat, dilarang di jalan. Mohon masih di dalam Kabupaten Bogor kan harus ngelewatin kota dulu tuh. Oh iya betul. Mohon ada beberapa kabupaten kota kecuali muter gitu. Kabupaten Bogor itu kalau keluar harus melalui kota Bogor dulu. Dijegat ku kota Bogor nak. Nanti mah arek balas dendam ke Kang Dede ju namun arek keluar orang kota Bogor tidak boleh ngeliatin kabupaten kecuali pakai pesawat. Modar kalau gitu kota Bogor. Atau eta sudah kasihan eta ayah keperluan mendadak walaupun libur sekolah. Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Lewiliang itu di Bogor Barat itu asli betul tinggal di Jonggol, bukan asli ya, tinggalnya di Jonggol. Kan masuknya lewat kota cerita dan nih Kang Ge. Turun disuruh balik lagi, turun di tol. Waduh. Akhirnya balik lagi masuk ke Cibinong, muter lewat Bojonggede, muter Malipir ke ATS, baru bisa dan membutuhkan tambahan waktu 3 jam. Itu alasan kuat mempercepat persetujuan pemekaran sepertinya. Nanti kenapa ke intinya lah, ke siapa? Ke komandan Kang Dedeknya nih Pak Wali Kota, kalau dia keluar lewat Bogor termasuk lewat tol akan dicoba dicegat di tolnya juga. Tidak boleh hanya khusus untuk Kabupaten Bogor dan Pak Dedek. Itu pengecualian. Pak Wali mah nggak kemana-mana. Pak Wali hari ini mau istighosah dulu. Oh gitu. Ya istighosah. Istighosah sama Forkopimda dan masyarakat. Oh ya Allah. Istighosahnya online juga ya. Kita mulai aja deh, maksimalkan waktu. 1 jam aja. Kap Cirebon, Komandan. Wah, tuan rumah nih Diki. Lagi nih di. Kang Pendi. Lagi di mana? Ini saya sama Pak Ketua nih. Itu Menteri Teknologi kemana itu Pak Apendi? Pak Apendi. Sama yang cantik nih, Mbak Wisnu. Bisa. Iya.
Gus Pendi lagi gowes dulu kali ke komandan. Tadi di nongol. Iya. Goleh tirangda disit. Oh, ini. Itu Kak. KPU ini. Bupati Pangandaran. Assalamualaikum, Kang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat sadayana. Salam, Kang Andis. Siap Kang Kang Andi. Haji. Siap. Oh, iya. Alhamdulillah Abi tos sehat Kang Haji. Kemarin ambruk. Alhamdulillah. Jadi merasakan juga. Pantesan rada kempes. Mas Febi, Mas. Kang Haji ini acaranya sampai Jumatan ya? Sebelum Jumatan lah. Beres. Jumat virtual. Ah, boleh. Kang Maman ayah di mana, Kang Maman? Di rumah Kang Haji. Oh, itunya apa? Lonjakannya tajam. Ya, betul. Itu ambulan aja tadi pagi sudah 3 tuh lewat. 2 hari 103 orang. Ya Allah. Mending di rumah Kang Haji. Oh. Ya bagusan di rumah aja. Di kantor juga. Orang kantor pada sakit. Oh. Ya, jaga kesehatan. Di kantornya pada anu tuh ya. Udah kemana-mana terus ampun. Pangandaran kota mati, Kang Haji. Sepi. Aduh, Itu nggak ada satupun ya Kang Andis ya di laut ya. nggak ada tamu, tutup semua di tol. Waduh, Kalau malam kayak kota mati aja gitu. ya Allah. Habisnya kios tutup, sadaya. Yang meninggal hampir tiap hari di Pangandaran. Masya Allah. Kemarin malam 2 kemarin. Tadi malam subuh 1. Ya Allah. Sekarang di desa juga ditutup, Pak Haji. Pakai portal. Parah Pangandaran sekarang. Mana ada di pantai terus di ngojai. Pasien COVID jalan-jalan sedihnya. Baik, kita mulai aja ya. Pak Cecep, monitor Pak Cecep. Siap monitor Pak Haji. Sehat sadaya, punten para kadif sadaya. Ada di rumah apa di kantor? Di bumi Pak, persiapan khutbah. Oh iya, iya. Ada jadwal khutbah? Ada jadwal sekarang. Oh, Belum iya. ditutup. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Rekan-rekan divisi teknis yang saya hormati, ini saya posisi lagi di kantor KPU Kabupaten Cirebon bersama Pak Ketuanya, Pak Dr. Haji Sopidi, sama Bu Husnul, juga yang saya hormati Pak Cecep, PLH Kabag HTH, dan teman-teman subbagian teknis. Alhamdulillah ini walaupun acara mendadak gitu ya,
saya kira kita bisa bersilaturahmi, bersyukur walaupun dalam situasi yang sekarang semakin mencekam gitu ya. Tetapi yang paling penting saya kira kita hadapi dengan senyuman aja. Jadi walaupun di medsos atau di fakta di lapangan banyak yang meninggal, saya kira tetap kita harus bahagia karena itu kunci kita menghadapi situasi yang sekarang semakin tidak menentu. Jadi situasi ini harus kita hadapi dengan bahagia, dengan optimis ya, bahwa ini bagian dari bagian dari skenario Allah untuk mengingatkan kita semua gitu ya. Tapi satu sisi seperti kemarin kita melakukan rapim virtual dengan para ketua, para sekretaris, diambil langkah WFH work from home 100% itu tentu dalam rangka penjagaan seperti ini. Dari dalam rangka kesehatan, karena betul-betul saya menyaksikan dan merasakan memang situasinya sangat tidak menentu, begitu ya, sangat tidak menentu. Ini keluarga besar KPU aja di Jawa Barat tuh hampir mungkin 2 hari sekali ada yang meninggal. Ini barusan saja putrinya Kabagul, Pak Sonson, sebenarnya yang awal positifnya ini Pak Sonsonnya, kemudian merembet istrinya, kemudian merembet anaknya, tiga-tiganya masuk rumah sakit. Malah yang duluan anaknya. Kebetulan tadi saya lihat ke rumah sakit Sidowangi, rumah sakit paru-paru. Jadi memang luar biasa. Tapi sedih-sedih, tapi tetap kita harus optimis. Saya kira itu. Ya, jadi memang betul ini obat yang paling utamanya kita harus tetap ceria, bahagia, dan yang paling penting tentu produktif. Ya, produktif. Jadi rekan-rekan barangkali yang tidak bisa menyetop bepergian kemana-mana, tetap menurut saya ini harus minimal ya masker sekarang harus double lah. Minimal masker ini harus double gitu ya. Supaya penjagaan kita betul-betul harus ekstra gitu ya. Seperti biasa kalau datang ke rumah dari luar itu harus ganti baju sebelum memeluk anak atau istri ataupun apa, harus ganti baju, mandi baru. Jadi itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kondisi keluarga kita tetap sehat, kemudian juga menjaga lingkungan secara keseluruhan terbaik. Jadi kita harus pandang ini satu hal yang positif, optimis situasi ini. Hakikatnya tentu Allah sedang memberikan, mungkin sedang ujian ya kepada kita semua. Rekan-rekan sekalian, tapi di tengah situasi ini tetap kita juga harus produktif seperti arahan Rapim kemarin. Jadi walaupun situasi tidak menentu dan sudah dipastikan ini sampai dengan tanggal 21 Juli kita WFH 100%, khusus di zona level 2 dan level 3 ya. Dan Jawa Barat sepertinya masuk semua begitu. Jadi kita harus maksimalkan situasi ini untuk terus sharing, berbagi informasi, berbagi hal yang tentu terkait dengan ketugasan kita gitu ya. Walaupun mungkin banyak juga gara-gara WFH 100% ini banyak kegiatan juga yang ditunda gitu ya. Rekan-rekan sekalian, saya kira ini mengawali ya acara diskusi lepas kita hari ini, mengawali karena mungkin 2 minggu ke depan kita akan melakukan seperti ini.
ini mengawali saja bahwa seperti yang saya stimulan kemarin, situasi sampai dengan minggu ketiga Juli ini jelas berdampak kepada seluruh aktivitas kantor kita, kegiatan kita, termasuk juga menyangkut dengan pengambilan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan menyangkut persiapan pemilu yang akan datang gitu. Kita ingat betul dulu mungkin Mei Juni ini harusnya Mei Juni Juli ini harusnya sudah ada kepastian rangkaian tahapan yang hasil tindak lanjut hasil konsinyering kemarin. Jadi saya mengingatkan kembali waktu ini semakin sangat mendesak, gitu ya, sangat mendesak. Tetapi dihadapkan dalam situasi yang seperti ini, gitu ya. Kemarin persis sekali kemarin saya melakukan Zoom meeting dengan para pimpinan di Imam Bonjol. Memang para pimpinan di Imam Bonjol juga sedang konsentrasi juga beberapa tindak lanjut setelah Pilkada 2020, pasca Pilkada 2020. Misalnya yang kita ketahui kemarin KPU Sabu Raijua juga sudah melakukan PSU kemarin ya. Kemudian juga ada kabupaten kota yang melakukan putusannya PSUU. Kemudian juga kita ketahui Yalimo ya, yang saya dapat informasi para pimpinan juga koordinasinya tidak di Yalimo karena mungkin menyangkut ancaman jiwa ya. Jadi di Jayapura kemarin hari ini sedang melakukan koordinasi. Jadi mungkin itu juga yang sedang menjadi perhatian para pimpinan kita ya, termasuk juga saya yakin sedang mempersiapkan simulasi tahapan yang akan dimulai 25 bulan gitu ya, 25 bulan ke depan. Jadi kalau bulan Maret itu kita akan memulai, tentu masa-masa sekarang harusnya sudah betul-betul sudah ada gambaran alur ya, tahapan yang nanti kita akan hadapi. Tetapi sekali lagi dalam situasi seperti ini yang paling diutamakan tentu kesehatan khusus kita semua. Jadi tentu terkait dengan rangkaian tahapan ini yang paling baik dan paling bagus kita lakukan ya kita memprediksi loh, supaya ketika tahapan simulasi tahapan ini terbit kita sudah siap kontennya, sudah siap materinya begitu ya. Jadi itu yang saya kira pengalaman penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu ini menjadi pelajaran berharga buat nanti pemilu 2024 yang akan datang. Karena situasi yang anomali ini pasti ada dampak. Pasti ada dampak. Jadi kalau dulu pemilu 2019 ini tidak ada COVID, jadi ya lancar-lancar saja. Ini pemilu 2024, persiapannya aja dengan masa COVID, situasinya kita rasakan seperti ini. Nah, lebih baik ya kita maksimalkan waktu yang seperti ini untuk memprediksi, ya, memforecasting kira-kira tahapan seperti apa. Itu yang saya kira menjadi hal penting untuk kita dorong, khususnya mungkin di teman-teman teknis yang saya kira tahapan awal nanti kita akan hadapi, begitu ya, khususnya yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik pemilu 2024. Hal lain tentu rekan-rekan sekalian, saya melihat juga fenomena penggantian antar waktu ini juga semakin banyak, ya. Mungkin juga dampak COVID juga saya kira ada pengaruh. Yang kedua mungkin dampak sudah setengah periode, ya, ada yang
sudah kesepakatan setengah periodean, ini juga muncul begitu ya. Kemudian juga di samping tentu konflik gitu ya, ada juga konflik. Tapi saya lihat fenomenanya alhamdulillah sudah lancar semua ya. Kemarin saya lihat di Kabupaten Bekasi, Kang Haji Haris, ini juga alhamdulillah lancar. Kemudian juga ada beberapa proses PAW di kabupaten kota yang sedang siap-siap karena banyak yang meninggal dan lain-lain gitu ya. Jadi ini juga saya kira menjadi perhatian kita, koordinasi dan komunikasinya juga menurut saya harus hati-hati. Ya walaupun mungkin inginnya sih mungkin koordinasi secara luring begitu ya, temu tatap muka. Tapi dalam situasi seperti ini harus betul-betul menjaga. Lebih baik diutamakan keselamatan jiwa kita. Saya kira kita bisa kontak-kontak, bisa komunikasi dan lain-lain gitu ya. Prinsipnya kami dari KPU Provinsi terkait PAW ini sama seperti yang rekan-rekan sudah dilakukan. Kalau ada yang meninggal ataupun yang ada apa-apa, dibangun komunikasi dulu awal. Minimal memberitahukan dulu ke provinsi begitu ya. Jadi ini terima kasih komunikasi kita yang dibangun sudah cukup baik. Saya sering mendapat informasi ada yang meninggal, ada yang ini sehingga kami di KPU Provinsi juga sangat fokus concern untuk membackup rekan-rekan di kabupaten kota. Tapi tentu idealnya bagusnya gitu ya, proses apapun yang dilakukan kabupaten kota itu ketika sedang proses ataupun mungkin setelah proses itu tetap dilaporkan secara formal gitu ya. Saya ingin memotivasi kalau ada laporan formal itu tentu ini menjadi catatan bagi kami di KPU Jawa Barat bahwa bangunan komunikasi formal ini juga dilakukan sebagai laporan ataupun informasi kepada kami, dan ini tentu menjadi bagian dari indikator memberikan award ya kepada rekan-rekan agar kita juga selalu membackup gitu ya. Ini yang masih menggantung ini Kabupaten Sukabumi ya. Walaupun saya sudah membangun komunikasi dengan teman-teman di Gedung Sate, tapi mudah-mudahan mungkin ada progres nanti dari Kang Budi mungkin ya terkait dengan PAW. Yang lainnya saya kira kalau ada apa-apa dibangun komunikasi seperti Kang Ali ya, Kang Ali di Kota Bekasi karena jelas ini sudah ada sengketa ya berarti harus mengawal terus, memantau begitu ya, memantau terus supaya nanti bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian yang lainnya rekan-rekan sekalian, kita juga bersiap karena ini perkembangan politik juga cukup dinamis ya, dikaitkan dengan situasi sekarang. Jadi kita juga tidak tahu isu yang sempat kita diskusikan perpanjangan juga sepertinya sampai saat ini sepertinya saya dengar sih Komisi 2 DPR RI ini tidak berkenan kalau isu perpanjangan ini intinya mungkin tidak mendapat dukungan politik lah begitu. Justru yang saya malah mendengar rekan-rekan ini sebaliknya. Jadi infonya ini yang yang berakhir September ke sana itu akan dipercepat dengan sistem kompensasi. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan saya kira kita tetap harus siap siaga ya. Dalam situasi apapun, mungkin entah 2022 atau pertengahan 2023, mungkin kita sudah selesai dipercepat begitu.
Tapi tentu sekali lagi ini baru masih isu atau masih ini yang jelas kita tetap fokus bekerja ya dalam situasi seperti ini untuk terus mengakhiri tugas kita sesuai akhir masa jabatan kita gitu ya. Jadi saya kira tetap semangat. Ya, tentu saya mendorong secara pribadional begitu ya. Teman-teman dari sekarang sudah mulai prediksi atau memperkirakan atau menyusun skenario hidup ke depan gitu. Apakah mau tetap di KPU atau mau nyebrang atau mau bagaimana, pilihan politiknya seperti apa. Karena bagi kita semua 2024 ini momentum. Momentum tidak hanya institusional begitu ya, khususnya mungkin teman-teman yang sudah 2 periode atau yang sudah bosan di KPU, atau momentum pribadional. Ya, pribadional yang tadi, yang sudah 2 periode. Saya kira nanti kita bisa diskusikan lah, kita saling support. Saya kira ini sudah menjadi kesepakatan kita saling support untuk momentum 2024 ini kita mau seperti apa, begitu ya. Yang jelas tetap kita bekerja melakukan yang terbaik untuk mengakhiri tugas kita sampai dengan akhir masa jabatan kita. Kalaupun nanti keputusan politik yang berakhir Oktober, November, Desember ataupun April ya bisa dipercepat ya, saya kira itu keputusan politik. Jadi tidak kaget gitu ya, tidak kaget. Makanya rancang skenarionya dari sekarang. Gitu ya. Silahkan teman-teman secara pribadional meyakinkan dan meneguhkan hati gitu ya. Yang terutama mungkin yang sudah 2 periode gitu ya. Apakah mau bagaimana dan lain-lain gitu ya. Jadi saya kira itu kalau terlalu panjang juga nanti bosan. Jadi silakan mungkin forum awal ini kita sharing aja atau ada informasi yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Nanti mungkin minggu depan kita mulai diskusi terarah gitu ya. Saya kira kami persilakan yang mau menyampaikan. Ya siap Kang Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Maman dulu. Ya mungkin izin semuanya dan ke Kang Haji. Izin menyampaikan untuk di Kuningan memang ada PAW karena salah satu anggota DPRD dari Partai PKS meninggal, tapi sampai hari ini kami belum melakukan komunikasi dengan partai karena sehubungan kami menghormati lah dari sisi kemanusiaannya begitu. Jadi bisa kurang etis ya gitu. Tapi sifatnya tetap kami melihat ya, dan memantau perkembangan di internal partai tersebut dan juga sudah ada komunikasi dengan pihak DPRD ya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan seperti itu, Kang Haji. Itu mungkin laporannya, Kang Haji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maman. Pak Cecep, ada yang mencatat ya, Pak Cecep? Ada Siho ya. Silakan barangkali yang mau menyampaikan lagi. Saya Kang Haji. Enggak, Kang Ong. Ya, terima kasih. Si Kasep Sirekap, Kang Haji. Lanjut. Lalu Pak Osra dengan ke polisi kemarin ditewak. Wah, di Pangandaran itu mah. Waduh, orat itu. Adan, namun ditagih pegat. Gegeloan juga Kang Andis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kang Haji, Komandan, ini saya melaporkan untuk Ciamis. Kemarin sudah melakukan proses PAW terkait anggota DPRD yang mengundurkan diri dengan alasan sakit. Jadi prosesnya itu ketika pengunduran diri di bulan Maret 2021, kemudian muncul SK dari Gubernur tanggal 24 Juni 2021.
Alhamdulillah pada hari Senin sudah dilantik, Kang Haji. Jadi untuk Ciamis ini 3 kategori, hijau, kuning, merah sudah terpenuhi, Kang Haji. Alhamdulillah semuanya tidak ada permasalahan berkat bimbingan dan arahan dari komandan tentunya. Dan ini juga di Ciamis ada potensi PAW lagi, Haji. Yang pertama itu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian yang kedua itu di satu partai, ini di internal partainya tidak kondusif. Jadi perolehan suara yang kedua itu terus menggoyang anggota DPRD terpilih. Ini di internal lagi hangat. Kemarin saya koordinasi juga karena ada surat juga ke KPU, itu ada permasalahan-permasalahan di pribadi dari anggota dewan terpilih. Dan kemungkinan yang satu ini yang tersangka itu naik, tapi yang di satu lagi yang digoyang di partainya mudah-mudahan selesai di internal partai. Kalau boleh sebutkan partainya nggak apa-apa. Untuk yang tersangka itu PKB, untuk yang lagi panas di partainya adalah Gerindra, Haji. Oke. Ya, jadi ada 2 partai. Dan kemarin saya koordinasi kedua partai tersebut. Ini saya meyakini bahwa di partainya ini harus diselesaikan juga. Jadi tidak serta-merta kan banyak yang nanya ke KPU bagaimana ini, karena sudah beredar di medsos terkait anggota dewan tersebut yang sudah jadi tersangka itu bertanya ke KPU. Iraha PAW gitu. Jadi KPU itu tidak bisa menentukan kapan PAW ketika belum ada surat dari DPRD. Kemudian di partainya juga ini masih tarik ulur. Karena belum inkrah. Itu kan baru ditetapkan menjadi tersangka. Maka saya menunggu mudah-mudahan ini secepatnya karena partai juga tidak ingin menanggung beban lah resiko ketika seorang sudah jadi tersangka mungkin apalagi sekarang menghadapi tahapan pemilu. Nah, kemungkinan ini harus diselesaikan karena menjaga marwah partai juga. Itu mungkin Kang Haji untuk Ciamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bekasi, Kang Haji. Indramayu. Sukabumi. Pangandaran mau ulah COVID dah, power. Karawang. Digoyang naon Bang, digoyang raos Bang. Sukabumi nu can beres-beres. Nah aja sensitif Pangandaran mau mantak digoyangkeun. Sukabumi rekor. Can beres-beres Sukabumi belum beres-beres. Beresan atuh Kang Budi. Jigana eta nu tersangka pelecehan seksualnya Bang. Hah? Pelecehan seksual nu tersangka lain. Lain balad eta mah balad Kang Andis. Wah, saha? Mau bejana. Bisi nurutan. Heeh. Oke. Siap. Urang Banjarsari. Banjarsarinya. Heeh. Wah. Kayaknya ada gangguan ini. Komandan ngilang. Komandan menghilang Cirebon harus bertanggung jawab. Ini Mas Apendi kemana? Sukabumi sudah 5 bulan belum selesai. Mas Apendi golongan dan dikit. Hadir. Sukabumi informasinya nyampe ke KBB. Sukabumi sudah 5 bulan. KBB kumaha? KBB aman? KBB aman. Sudah Kang Haji menghilang. Tadi saya ini ada trouble dikit. Oke, untuk Ciamis, untuk saya respon dulu sebentar. Untuk Kuningan, saya kira tinggal melakukan koordinasi underground seperti yang biasa kita lakukan sebelum nanti formal dari partai ke DPRD. Untuk Ciamis, pentingnya kita mengidentifikasi partai itu supaya tahu kan tensi. Partai A, oh nanti gini, partai B, partai B, nanti ini dan lain-lain. Tinggal saya kira ada materi bagus kemarin dari Setwan di DPRD KBB tuh soal nanti kalau tersangka itu bagaimana, itu tinggal bagaimana. Kemudian nanti yang terkait dengan yang dinamika di internal seperti biasa kita harus tunggu ya.
Itu untuk Ciamis. Selanjutnya Kang Budi barangkali silakan. Siap. Silakan. Assalamualaikum. Sok. Warahmatullahi wabarakatuh. Puisi. Untuk Sukabumi, kita mendapatkan surat dari, bukan kita ya, pihak Pemkab dan DPRD mendapatkan surat dari Pemprov kaitan dengan PAW. Harusnya ada pemenuhan surat yang lain, diantaranya adalah surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses sengketa. Karena ada surat yang masuk ke Pemprov bahwa pihak Pak Abur itu menggugat ke pengadilan kaitan dengan PAW. Lalu surat itu kami cross check ke pengadilan. Ternyata surat itu pun bodong, di pengadilan tidak ada yang memasukkan gugatan terkait dengan proses PAW atas nama Bapak Abur. Akhirnya pengadilan itu mengeluarkan surat bahwa atas nama tersebut tidak dalam melakukan proses gugatan. Setelah selesai dengan surat itu, tapi bukan KPU yang meminta, tetapi partai politik PDI Perjuangan. Selanjutnya setelah selesai berkasnya sudah selesai semua, hari ini masih belum bisa diproses karena Pemdanya sedang COVID. Kemarin Bapak Bupatinya untuk rekomendasi sedang proses isolasi mandiri. Maka mudah-mudahan secepatnya yang sudah cukup lama, hampir 5 bulan, clear. Walaupun apa yang dikerjakan KPU sudah kami kira sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, baik komunikasi bawah tanah maupun komunikasi formalnya. Hanya ini akal-akalan yang merasa tersakiti cukup lumayan menarik lah, Mudah-mudahan secepatnya selesai, Kang Haji. Tes. Sekarang bolanya tinggal di Pemda berarti ya? Siap, Haji? Ya berarti bolanya sekarang tinggal Bupati mengirimkan surat itu ya ke Gedung Sate. Iya betul, Haji, betul. Kalau di KPU-nya sudah selesai. Oke kalau gitu. Sip. Siap. Yang lain kami persilakan. Kota Bekasi, Kang Haji. Oh, Kota Bekasi dulu sebelum Mas Fahmi. Lanjut, Kang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pimpinan teknis Jawa Barat, Kang Haji Endun yang kami hormati, serta rekan-rekan divisi teknis se-Jawa Barat yang nampaknya setelah WFH beberapa hari tambah gemuk ini, terutama Haji Labib. Artinya kalau sudah berat badan nambah, artinya tanggal 20 siap dieksekusi. Bukan begitu, Kang Haji Labib? Kang Ali tuh gendut-gendut gini. Kang Aceng juga sepertinya habis nikah lagi nih. Mantap lah. Dua hal, Kang Haji, yang mau saya sampaikan dari Kota Bekasi. Yang pertama menyangkut proses penggantian antar waktu. Yang kedua tanggapan terkait diskursus menuju pemilu 2024 terkait penyederhanaan surat suara. Yang pertama terkait proses penggantian antar waktu, bahwasannya yang dapat kami sampaikan di Kota Bekasi saat ini sedang mengelola proses penggantian antar waktu salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang diberhentikan oleh partai politik, yaitu dari partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang diberhentikan menempuh upaya hukum sehingga memang di internal partai tersebut juga mengalami
dinamika dan konflik. Pada prinsipnya teman-teman partai PDIP sendiri yang ada di DPC pada prinsipnya ingin untuk segera dilaksanakan proses penggantian antar waktu anggota DPRD yang dipecat karena mempertimbangkan sebentar lagi akan dilaksanakan Rakernas, Rapat Kerja Nasional PDIP di Bali kalau tidak salah. Nah, satu sisi Dewan yang diberhentikan ini melakukan upaya-upaya hukum, gitu. Sehingga memang kedua pihak inilah akhirnya memang memainkan peran untuk melakukan pressure terhadap KPU agar KPU bertindak dan bekerja mengikuti keinginan-keinginan politik mereka, gitu. Namun untuk mengurangi potensi konflik yang pada akhirnya membuat KPU sebagai pihak yang paling tertuduh, maka sebagaimana arahan Kang Haji Endun, maka proses verifikasi dan klarifikasi itu kami lakukan di Kota Bekasi. Sehingga selama 5 hari kerja itu kami melakukan verifikasi dan klarifikasi yang pertama kepada partai DPC, PDIP Perjuangan, lalu yang kedua kami melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada kuasa hukum anggota DPRD yang diberhentikan, dan yang ketiga kita melakukan klarifikasi terhadap calon yang akan menggantikan. Gitu. Nah, atas upaya-upaya yang dilakukan KPU dalam upaya menjaga keseimbangan dan proporsionalitas, kita mendapatkan apresiasi dari beberapa pihak, gitu, termasuk oleh pihak yang bersengketa di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri. Tentu ini sebenarnya saya sih sebenarnya mengikuti arahan-arahan dari pimpinan. Sehingga surat permohonan dari DPRD terkait calon pengganti itu sudah KPU berikan kepada DPRD di 5 hari terakhir. Nah, setelah surat itu kita berikan, beberapa hari kemudian Wali Kota Bekasi bersurat kepada KPU Kota Bekasi yang pada prinsipnya surat tersebut perihalnya adalah permohonan pertimbangan, gitu. Karena mungkin kedua belah pihak masuk kepada wali kota, yang satu ingin melakukan penghadangan, yang satu ingin mendesak melakukan mempercepat prosesnya, gitu. Nah, ada satu kebanggaan juga ternyata dari KPU Kota Bekasi sekelas wali kota meminta permohonan dan pertimbangan ke KPU Kota Bekasi secara formal. Iya. Sehingga akhirnya komunikasi-komunikasi yang sifatnya formal maupun non formal dengan bahasa gerakan bawah tanah underground itu kami lakukan, termasuk berkomunikasi dengan wali kota melalui Japri WA, gitu. Yang pada akhirnya kita juga memberikan jawaban surat kepada wali kota dengan mengutip beberapa pasal-pasal dalam regulasi yang berkaitan. Yang kami kutip salah satunya pasal yang ada dalam Undang-Undang Partai Politik, PKPU nomor 6 tahun 2017 dan 2019 tentang PAW, dan PP nomor 12 tahun 2018. Prinsipnya jawaban itu sebenarnya kita bikin mengambang, Kang Haji, agar ditafsirkan sendiri, kira-kira gitulah. Gitu. Karena kalau kita menjawab dengan secara mendetail, khawatirnya malah menjadi alasan pihak-pihak itu menyerang KPU. Nah, sehingga sampai saat ini yang saya tangkap perkembangannya, permohonan kepada gubernur akhirnya tidak diteruskan, gitu. Sampai saat ini masih ada di wali kota. Saya akses informasinya dari tata pemerintahan. Itu terkait proses PAW yang dapat kami sampaikan, Kang Haji. Lalu yang kedua, terkait perkembangan diskursus yang sedang hangat terkait redesain surat suara yang pada prinsipnya ingin menjadikan ataupun ingin berupaya 5 surat suara itu dijadikan 3 ataupun 1 lebih sedikit. Menurut saya sebenarnya
catatannya dalam 1 hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sebenarnya dalam proses pemungutan yang ada di Kota Bekasi berdasarkan pengalaman itu tidak ada masalah, Kang Haji. Proses pemungutan itu dengan 5 surat suara itu semuanya selesai kira-kira sebelum jam 1 siang gitu. Artinya kalau desain pemilu kita ke depan memang arahnya adalah keserentakan antara pileg dan pilpres, maka sebenarnya pengalaman pelaksanaan itu penting buat pemilih. Masyarakat mulai mengenal pelaksanaan pemilu itu mencoblos 5 surat suara, dan itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah bagi petugas KPPS adalah penghitungan yang memakan waktu cukup panjang, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan diperpanjang 1 hari. Nah, sebenarnya menurut saya itu yang perlu menjadi titik tekan pembahasan di level KPU, rakor-rakor KPU, baik di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat KPU Republik Indonesia adalah menyusun pelaksanaan teknis penghitungan surat suara pada hari pemungutan suara itu yang lebih efektif gitu. Bisa lebih cepat, tidak mengeksploitasi tenaga kerja dari petugas KPPS. Caranya apa? Mungkin mendesain formulir-formulir penghitungan itu yang lebih sederhana. Itu saja Kang Haji, masukan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Cirebon, Kang Haji. Siap. Kabupaten Cirebon, Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya respon sebentar dulu sebelum Kang Apendi tadi, Mas Fahmi lebih dulu. Siap. Untuk Kang Ali, sebelum merespon, saya ingin bertanya itu di PP-nya itu dampak WFH di rumah apa dampak PAW? Ini Kang Haji, kayaknya dapat kiriman dari Cirebon. Barangkali dampak WFH di rumah bukan ya? Bukan Kang Haji, tapi dituduh sama teman-teman kantor katanya dicakar bini muda Kang Haji. Baik, iseng aja. Bangor letik-letiknya tamah. Jadi saya kira ini Kang Ali sudah semakin lihai dan cerdas mengelola PAW di Kota Bekasi. Sekelas Pak Wali Kota aja sudah bisa japri lah gitu. Dan saya kira betul perlu ditegaskan Pak Wali Kota kalau meneruskan surat dari DPRD itu juga percuma, pasti akan mentok di gedung satenya. Nanti akan repot. Jadi betul kalau sudah memending, saya kira sudah bagus, tinggal melakukan Kang Ali melakukan pengelolaan yang lebih ini lagi, membangun skenario yang bagus, karena kan kewajiban KPU Kota Bekasi ini sebenarnya sudah selesai gitu ya. Tinggal menunggu nanti proses hukum kalau memang itu ada, memantau terus perkembangannya begitu ya. Terkait respon penyederhanaan surat suara, saya kira ini bagus juga nih. Jadi masyarakat mungkin tidak butuh penyederhanaan surat suara ya, tetapi mungkin penyelenggara tidak butuh itu, tapi bagaimana mendesain itu bukan soal pemungutan suaranya, tetapi soal desain penghitungan suaranya mungkin ya, termasuk juga pengisian formulir. Saya kira bagus ini. Ini sudah berpikir detail sekali, bagus. Nanti kami akan building opini di teman-teman teknis di KPU Provinsi dan KPU RI. Terima kasih Kang Ali, luar biasa. Lanjut Mas Fahmi Labib. Siap, Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, divisi teknis se-Jawa Barat, semoga kita semua disehatkan, terhindar dari virus corona yang akhir-akhir ini luar biasa. Di Indramayu saja, termasuk di desa saya saja, itu 1 hari yang meninggal bisa lebih dari 2 dan 3. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga kesehatan dan juga keluarga kita juga terjaga dari virus COVID-19. Terutama kepada Anji, semoga
keluarga diberikan kesehatan. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan seiring dengan teman-teman sekalian. Yang pertama, ada 5 hal ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan PAW di Indramayu. Sekarang ini sedang proses PAW, namun kita masih menunggu surat dari DPRD untuk Partai PDI Perjuangan Dapil 2, dan sampai saat ini progresnya kita masih menunggu karena saya lihat ini belum atau tidak ada riak-riak baik dari partai maupun dari pihak PAW yang nanti menjadi penggantinya. Ini terkait dengan yang meninggal dunia. Itu masih proses dan kita masih menunggu. Dan yang kami khawatirkan kondisi WFH seperti ini, surat masuk kita tidak bisa mendeteksi keberadaan surat masuk karena WFH. Oleh karena itu kami tekan kepada staf yang piket keamanan untuk berhati-hati, jangan sampai nanti kita terlengah surat masuk kita tidak tahu. Itu yang terkait dengan PAW. Yang kedua terkait dapil, seperti yang pernah kami sampaikan bahwa di Indramayu ini kan ada 6 dapil, namun konstruksinya itu kan masih sangat timpang. Ada yang 4 kursi, ada yang 10 kursi, ada yang 6 kursi. Nah kemarin diusulkan oleh partai langsung dari ketua partai melalui ketua KPU untuk melakukan restrukturisasi dapil. Oleh karena ini nanti secara mendalam kami akan konsultasi ke KPU Jawa Barat untuk bagaimana proses ini karena akan merubah secara total posisi dapil yang ada di Indramayu. Seperti itu. Termasuk juga kita memprediksikan kalau seandainya nanti memang terjadi pemekaran, itu juga kita harus antisipasi dari sekarang. Karena kalau terjadi pemekaran berarti nanti ada perubahan dapil yang kita harus rencanakan. Yang ketiga ternyata pilkada kemarin masih menyisakan efek, dan ini juga masih mungkin tidak terasa langsung ke KPU, namun kita juga perlu mengantisipasi karena nanti akan ada verifikasi partai politik. Barangkali ini juga menjadi persoalan, yaitu terkait dengan kondisi Partai Golkar di Indramayu. Memang sejak awal dalam pencalonan pilkada kemarin juga sangat gaduh, dan ini kita akan segera menindaklanjuti. Rencananya sih sudah kita agendakan akan melakukan roadshow, namun karena WFH jadi kita pending untuk melakukan kegiatan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, benar apa yang disampaikan Kang Ali tadi, secara prinsip keberadaan surat suara itu tidak lantas menyulitkan pemilih dalam memilih. Dan sekarang yang kita persoalan adalah bagaimana proses rekapitulasinya saja. Mungkin kalau si rekapnya sudah matang, ini menjadi solusi untuk pelaksanaan rekapitulasi yang lebih sederhana. Tinggal konsep dan kalau bahasa KPU RI itu apa namanya, bisnis atau apa itu namanya, saya juga lupa itu kemarin waktu di BIMTEK. Nah, itu kita mungkin proses itunya yang harus kita sederhanakan. Jadi solusinya adalah sirekap gitu. Dan yang terakhir yang ini juga selalu dipertanyakan oleh teman-teman parpol, yaitu persiapan verifikasi partai politik yang notabene kita ini adalah orang-orang baru yang 2 periode hanya beberapa, dan di Indramayu hanya 1 orang. Otomatis kita juga harus sering mengkaji dan juga mendiskusikan terkait persiapan verifikasi partai politik. Adapun informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024, ini juga banyak dipertanyakan oleh teman-teman parpol
Dan kita harus segera juga memberikan definisi dan juga informasi yang lebih akurat untuk kita sampaikan kepada mereka. Itu mungkin beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih, Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Dapil, untuk verifikasi. Insya Allah 2 minggu ke depan, minggu besok dan minggu lusa kita akan diskusikan lebih detail ya, walaupun secara virtual gitu. Jadi hari ini kita menyerap informasi dan terima kasih, saya kira tadi masukan-masukan dan informasi dari Mas Fahmi Labib. Selanjutnya Kang Apendi. Nanti Kang Aceh, Kang Bram juga memberikan tausiah nih, supaya imunnya meningkat. Mangga Kang Pendi. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan KPU Jabar Divisi Teknis, Kang Haji Endun Abdul Haq, Kiai Haji. Yang saya hormati rekan-rekan Divisi Teknis KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan mengingat kondisi akhir-akhir ini sedang tidak menentu, wabil khusus terkait dengan COVID. Untuk Kabupaten Cirebon kita juga sedang berduka. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Haji, yaitu putrinya Pak Sonson yang kebetulan pernah menjadi sekretaris di KPU Kabupaten Cirebon meninggal dunia. Jadi kita sedang berduka. Ada beberapa hal, ada 2 hal. Yang pertama terkait soal pernyataan, yang kedua terkait dengan pertanyaan. Ya. Yang pertama pernyataan dulu Kang Haji dan rekan-rekan semua. Saya mengapresiasi betul apa yang telah diinisiasi Kang Haji Endun. Dalam mengisi waktu WFH ini kita melakukan daring terkait soal kepemiluan. Ini kalau saya tarik dalam konteks filsafat Jawa, itu ada yang disebut dengan sedulur papat 5 pancer. Nah, sedulur papat 5 pancer kalau pakai konteksnya itu supranatural, ini lebih cenderung kepada bahwa kita ini punya saudara. Saudara yang tidak nampak. Itu kalau kaitannya dalam konteks supranatural. Dulur batin. Ya, tetapi kalau dalam konteks yang lain atau perspektif yang lain, sedulur papat 5 pancer itu adalah bahwa manusia itu terdiri dari 4 unsur dan 1 unsur. Nah, 4 unsur dan 1 unsur itulah yang kemudian disebut sedulur papat 5 pancer. Apa itu? Yang pertama adalah akal. Ya. Akal ini asupannya itu adalah dengan membaca, dengan diskusi seperti kita hari ini. Ya. Hari ini kita sedang berdiskusi, maka ini kaitannya dalam konteks asupan akal kita, sehingga kita terus bertambah wawasan dan pengetahuan kita. Ini tentu sangat positif ya. Kemudian yang kedua, unsur dari manusia selain akal itu adalah jasmani. Jasmani maka asupannya dengan berolahraga, ya, kemudian olah vokal gitu kan. Kang Ali, jangan lupa olah vokal Kang Ali. Siap, siap. Ya. Kang Apendi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jiwa. Jiwa itu asupannya dengan riyadho. Ya. Dengan riyadho, kalau bahasa agama itu riyadho. Ya. Ya, riyadho itu artinya mengekang jiwa kita ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan kolbu atau hati. Maka ini terapinya adalah dengan zikir untuk selalu mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kelima terep Jumatan. Ya, yang terakhir adalah ruh. Biarkan ini ruh menjadi hak prerogatif Tuhan. Ya, ya Jumatan gancang. Ya, udah komponen yang mana, Kang Pendi? Pernyataan. Berikutnya yang kedua itu adalah pertanyaan. Ya, pertanyaan yang mungkin kita diskusikan secara bersama-sama. Ada 3 hal. Tausiah ini. Ya, yang pertama adalah soal verifikasi partai politik. Barangkali mungkin ini lebih penajaman saja dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, bahwa secara tekstual verifikasi partai politik menjadi tupoksi dari divisi teknis. Tetapi secara kontekstualnya atau secara praktisnya itu ternyata ada di divisi hukum.
termasuk juga di dalamnya soal dana kampanye. Maka ini juga perlu menjadi kejelasan sehingga kita dalam melaksanakan tupoksi menjadi lebih nyaman. Ini juga harus segera dicari solusinya, Kang Haji, barangkali terkait soal verifikasi partai politik. Kemudian yang kedua soal PAW. Barangkali mungkin ini menjadi pengalaman di KPU Kabupaten Cirebon. Saya rasa perlu juga di-share. Kita juga ada PAW meninggal dunia pada saat itu, yaitu dari Partai Golkar. Tetapi kita mencoba untuk melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya. Di mana kalau sebelumnya KPU itu hanya sebatas istilahnya Pak Ketua saya, Pak Dr. Haji Sopidi itu sebagai tukang pos. Tukang pos itu hanya berkirim surat jawaban saja ke pimpinan DPRD. Lalu kita ubah cara itu, artinya biar kita ada rasa untuk nguongke kalau bahasa Jawa itu, atau memanusiakan. Tetapi tentunya kita terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, partai politik, kemudian juga anggota yang di PAW itu sendiri. Lalu kemudian akhirnya kita bisa acarakan secara bagus gitu, diacarakan. Kemudian pas penyerahannya pun kita undang semua dari berbagai unsur itu, dari Sekwan kita undang, kemudian juga dari partai politiknya kita undang, dan calon anggota PAW-nya juga kita undang, dan rekan-rekan media juga kita undang, dan alhamdulillah KPU Kabupaten Cirebon bisa makan siang semuanya pada hari itu. Nah, barangkali ini juga mungkin saya rasa bisa menjadi pengalaman yang sangat menarik menurut saya ya, karena ada sesuatu yang berbeda di situ. Kuncinya ada di komunikasi tadi. Dan saya rasa teman-teman semua juga sudah melakukan hal tersebut. Yang terakhir terkait soal dapil. Ini menarik ya, walaupun kita belum masuk di dalam tahapan penyusunan dapil, tetapi KPU Kabupaten Cirebon sudah mencoba untuk melemparkan isu atau melemparkan wacana, sehingga dapil ini sudah menjadi isu di partai politik, bahkan sudah menjadi obrolan warung kopi, kira-kira begitu ya. Tetapi hal yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan siang hari ini adalah, ada reasoning apakah yang setidaknya itu bisa mengubah jumlah dapil? Apakah kita tidak bisa melakukan perubahan itu? Perubahan itu kan bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, kira-kira reasoning yang paling logis atau reasoning yang paling visible atau memungkinkan dalam perubahan dapil itu apa? Apakah kita tidak bisa melakukan itu karena sudah diikat dengan prinsip yang terakhir, yaitu kesinambungan, ataukah masih memungkinkan untuk melakukan perubahan dapil itu sendiri? Barangkali mungkin itu Kang Haji dan rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Kiai Afendi. Itulah kenapa kita harus sering diskusi ya, walaupun virtual, jadi banyak pengetahuan yang baru kita tahu ya, soal tadi, soal istilah apa tadi itu ya. Saya kira ini papat apa namanya? Pokoknya gitu ya Kang Haji. Pokoknya gitu ya, barusan saya tulis. Cuman sayang foto Kang Afendi ini akan beli muncul. Beli weru ganteng belina aku. Mohon maaf Kang Haji, ini lagi ada trouble di kameranya. Ya udah apa-apa nanti diganti. Modus lagi rumah janda tuh. Silakan yang lain. Untuk dapil dan untuk verifikasi kita agendakan 2 minggu ke depan pas WFH ya, kita akan lebih perdalam dan diskusikan lebih lanjut. Silakan yang lain. Izin Bekasi, Kang. Kota Bekasi dulu. Mas Eko nanti Kabupaten. Enggak. Ya, Kabupaten Bekasi ya. Ya, izin Kang Haji melaporkan. Yang pertama terkait dengan PAW ya, kemarin sudah tuntas, alhamdulillah. Kita melihat masih ada 2 potensi PAW lagi, yaitu terkait dengan Partai Gerindra, yang kemungkinan akan terjadi perubahan pengurus. Bahkan ada kabar ketua DPRD yang kemarin diganti itu akan dipromosikan kembali gitu. Kemudian yang kedua,
terkait dengan perubahan kepengurusan di Partai Amanat Nasional. Ini juga mulai ada potensi PAW karena beberapa pengurusnya sudah berkonsultasi terkait dengan peta perolehan suara di beberapa dapil yang rencananya akan di reshuffle gitu. Ini potensi PAW. Kemudian yang kedua terkait dengan penataan dapil dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPRD itu menguat untuk melakukan upaya penambahan kursi 55 kursi gitu dimaksimalin. Jadi yang sebelumnya 50 menjadi 55. Posisi bahkan dalam raker itu sudah menghadirkan BPS dan Disdukcapil untuk menyusun strategi pencapaian jumlah penduduk di atas 3 juta. Sekarang 2,8 juta. Nah, siap. Yang kita lakukan sekarang adalah kita mencoba melakukan simulasi dengan teman-teman di Satker ya. Tantangannya memang karena kita semuanya bukan generasi salaf ya. Hampir 4 komisioner itu tidak mengalami tahapan penataan dapil gitu. Hanya satu saja ketuanya. Jadi ini kita coba bikin simulasi di internal untuk menyiapkan beberapa kemungkinan ya. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh Kang Apendi, bagaimana terutama terkait dengan prinsip kesinambungan. Itu seolah-olah seperti mengunci gitu. Barangkali nanti bisa diberi pencerahan bagaimana bisa merubah dapil supaya komposisinya agak berimbang. Selain prinsip kesinambungan juga prinsip yang memaksimalkan satu dapil itu dimaksimalkan itu juga agak mengunci juga kalau kita memahaminya secara saklek gitu, seperti itu. Barangkali nanti dalam diskusi-diskusi ke depan ini bisa menjadi pencerahan soal penataan dapil ini. Saya kira itu Kang Haji yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haji Aris. Untuk PAW saya kira sudah punya pengalaman kemarin, ya dinamikanya dan lain-lain pengelolaannya. Untuk dapil kita akan diskusikan lebih lanjut ya, baik potensi penambahan kursi Kabupaten Bekasi ataupun dinamika-dinamika lainnya. Terima kasih. Lanjut Mas Eko, masuk Mas Eko. Baik, terima kasih Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua. Izin melaporkan Kang Haji. Untuk Kota Cirebon, persoalan PAW sampai saat ini masih adem-adem ayam ya. Jadi belum ada sampai ada yang meninggal atau misalnya ada persoalan politik di internal partai politik masing-masing. Jadi masih adem-adem ayam aja. Dan mudah-mudahan ini akan terus seperti itulah. Nah yang kedua, ini terkait penataan dapil dan alokasi jumlah kursi. Nah, Kota Cirebon termasuk mungkin 6 ya kabupaten kota di Jawa Barat yang kategori rawan untuk pemecahan dapil. Nah, memang di sini kalau saya perhatiin dari data yang ada, ini Kota Cirebon saat ini kan memang ada 3 dapil. Dan ada 2 dapil, itu Dapil 2 Kecamatan Harjamukti itu masuk kategori rawan karena sudah 12 kursi. Kemudian Dapil 3 itu juga sudah 12 kursi, Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Pekalipan. Nah, ada satu hal yang menarik, saya mencoba untuk membuka arsip-arsip di pemilu tahun 2019. Itu ada surat yang dikeluarkan oleh KPU RI, itu nomor 14. Dan seterusnya tahun 2018, tentang jumlah penduduk per kelurahan pada kecamatan dengan alokasi lebih dari 12 kursi. Nah, di situ Kota Cirebon masuk, itu Kecamatan Harjamukti. Tetapi di dalam penataan dapilnya Kecamatan Harjamukti ini tidak dibagi, itu masih tetap jadi dalam satu dapil gitu. Nah, saya juga mencoba untuk menghitungnya, itu memang angkanya di BPD-nya sudah 12, sekian gitu ya. Nah, saya coba bandingkan dengan di Kota Cimahi yang kebetulan juga mirip-mirip dengan Kota Cirebon.
Nah, Kota Cimahi juga di sini masuk di dalam surat nomor 14 tersebut. Dan Kota Cimahi, walaupun angkanya ada yang belum 13 itu di BPD-nya, tetapi ada yang sudah dipecah itu, dibagi itu. Nah, saya tidak tahu dulu Kota Cirebon apakah karena tidak masuk dalam angkanya di Sidapil atau bagaimana, tetapi di dalam surat nomor 14 ini masuk alokasi lebih dari 12 kursi gitu. Tapi di pemilu di 2019 itu tidak terjadi pemecahan dapil. Nah, ini memang mungkin akan di pemilu 2024 ini kemungkinan ya, dengan kondisi pertambahan penduduk yang sekarang semakin bertambah, ini ada kemungkinan ini akan terjadi penambahan di dapil ya. Di Cirebon yang semula 3 dapil, nah kalau dihitung secara data, kemungkinan ini akan bertambah menjadi 5 dapil di sini kalau saya perhatikan di sini. Jadi di Kecamatan Harjamukti yang semula 1 dapil itu bisa dipecah menjadi 2 dapil, dan satu lagi di dapil Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Pekalipan yang angkanya sudah 12, sekian itu sudah mendekati di angka 13 kursi, mau tidak mau mungkin akan dipecah juga menjadi 1 dapil lagi itu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya itu apakah ini faktor penentunya itu harus masuk di 13 kursi itu adalah Sidapilnya secara sistem atau bagaimana? Karena kalau di Cimahi dulu itu belum nyampe 13 itu sudah harus dipecah itu. Jadi saya juga belum melihat Sidapilnya seperti apa kalau dimasukin angkanya, apakah secara sistem walaupun misalnya baru 12,5 itu sudah menjadi 13 itu atau bagaimana seperti itu. Nah, itu mengenai masalah untuk dapil untuk di Kota Cirebon seperti itu. Nah, terus yang ketiga ini mungkin hanya untuk pernyataan saja ya, terkait mengenai masalah desain surat suara ya. Kalau saya mungkin sedikit di sini agak berbeda ya. Kalau saya cenderung lebih setuju kalau surat suara itu memang disederhanakan. Karena data dan faktanya, berdasarkan data itu tidak sedikit kemarin pemilih itu bukan mereka kesulitan, bukan ya. Banyak yang surat suara itu katakanlah tidak sah seperti itu kan, mungkin secara nasional juga, dan di Kota Cirebon juga kan masih tinggi itu. Karena banyak yang tidak dicoblos dan sebagainya, itu kan tidak sedikit angka datanya. Tapi kalau dengan disederhanakan surat suara, katakanlah misalnya maksimal 3 atau 2, itu kemungkinan besar mereka itu akan melakukan pencoblosan seperti itu. Yang kedua, kalau juga di sisi waktu. Nah, karena kalau surat suaranya sedikit, itu kan waktu untuk penghitungan surat suara dan sebagainya itu kan lebih sederhana dan lebih cepat seperti itu. Jadi saya pikir kalau dengan desain suara-suara yang disederhanakan itu akan banyak membawa dampak juga khususnya bagi pemilih. Jadi kita bisa untuk mengefektifkan juga mengefisienkan dan juga untuk meminimalisir tingkat ini ketidakakuratan ya, juga kesalahan dalam itu pemilihan seperti itu. Mungkin itu Kang Haji yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Lagi-lagi terkait dapil, Kota Cirebon potensi, kemudian juga perhitungan tadi dibandingkan dengan Cimahi. Nanti diskusinya lebih menarik. Kebetulan saya tahu begitu ya. Termasuk nanti penyederhanaan surat suara nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Mas Eko. Ada yang lain lagi? Sebelum jam 11 kita akhiri setengah 12 lah. Ada 12 menit. Dari saya cukup Kang Haji. Oke, terima kasih Mas Eko. Izin. Oh, Kang Haji. Pak Kiai. Mangga. Siap, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar jelas Pak Kiai? Jelas banget. Nggak ada fotonya ya? Oh iya Pak Kiai nuju iya. Sarua dengan Pak Pendi. Lanjut. Siap.
Jadi barusan mendengarkan tertarik itu sebetulnya nanti jadi materi khusus. Mudah-mudahan bila Pak Kiai memberi ruang itu dari Kang Eko tadi Cirebon Kota, bahwa kami hasil kemarin melakukan webinar simulasi dapil itu karena ada 2 wilayah yang akan dimekarkan, ternyata ada hal yang saya secara pribadi belum begitu paham kaitan dengan bagaimana memecah kursi yang di atas 12 bagi wilayah pemekaran. Dibaca surat keputusan 18 2018, dibaca yang 13 2018 PKPU-nya. Nah, saya belum menemukan itu atau memang kelemahan saya. Contoh kasus begini, Kabupaten Bogor itu rencana dipecah menjadi 2, Bogor Barat dan Bogor Timur. Di Bogor Timur, Gunung Putri itu ketika dipecah sendiri, dia masuk di angka 12,8 kursi. Yang lainnya jauh di bawahnya karena memang yang lainnya itu cuma Jonggol, Cariu. Jadi kalau dibagi, ada yang besar juga, ada Cilengsi, begitu ada Kelapa Nunggal. Jadi komposisinya tidak ideal. Cilengsi 11, Kelapa Nunggal 10, Gunung Putri 13, 12,8 gitu. Terus yang lainnya ada 3, ada 4 begitu. Nah, kalau dipecah, ini hanya sebagai informasi saja. Lalu selanjutnya nanti mohon arahan pada event yang lain dengan Pak Kiai. Apakah contoh Cimahi atau yang lainnya. Ketika dia dipisahkan sendiri, begitu maka ada wilayah yang dari 7 prinsip itu tidak match. Misalnya Cilengsi tetangga sebelahnya jadi tetap 11 kursi, Kelapa Nunggal 10, sedangkan dia pecah pasti otomatis karena 12 naik ke 13. Setelah diperingkatkan pada peringkat selanjutnya, itu hanya 6 dan 7 pembaginya. Begitu. Sedangkan yang di sekitar dia 2-3 kecamatan itu udah di angka 11 dan 10. Bahkan kalau yang 11 Cilengsi itu dengan sistem peringkat pembagian lagi, jadi kecamatan wilayah Bogor Timur itu kecil, yaitu Cariu dan Tanjung Sari. 3 dan 4. Begitu rencana di dapil nanti, simulasi nanti itu menjadi 7, agar seimbang dengan Jonggol 8, Sukamakmur 5 misalnya. Nah hanya itu saja informasinya, jadi saya ingin belajar lagi Pak Kiai kaitan dengan memutus itu, begitu pada saat yang sama di sekitarnya jomplang. Jomplang penduduknya jauh beda Pak Kiai. Yang kalau Gunung Putri itu penduduknya saja 237.000 satu kecamatan. Sedangkan di sekitaran situ hanya 2-3 kecamatan yang besar. Yang lainnya Jonggol, Cariu, Tanjung Sari, Batas Cianjur itu hanya 50 ribuan, 60 ribu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan, yang tadi disampaikan Pak Bupati Bogor Barat mungkin masih belum koneksi ya, belum nyambung ini hitungan apa dan lain-lain. Semakin banyak tidak tahu, semakin mendorong kita untuk sering banyak belajar. Oleh karena itu, ada Bang An ada ya? Abang ada Bang An. Bang An ada Pak. Bang Aan, rekan-rekan sekalian, ada ya. Bang An? Ada. Oke, rekan-rekan sekalian, KPU Jawa Barat itu punya lengkap arsip pengajuan dapil pemilu 2019. Kalau tidak salah ada yang 3, ada yang 2 gitu. Jadi Pak Cecep mungkin nanti mengkomunikasikan dengan Bang Aan. Bang Aan ada di sini. Mohon 3 opsi masing-masing kabupaten kota itu di-share ke saya. Nanti saya akan share ke teman-teman masing-masing kabupaten kota. Nanti tugas KPU kabupaten kota sesudah mendapat 3 usulan dapil pemilu 2019 yang lalu, tolong itu nanti disimulasikan untuk pendapilan pemilu 2024 menggunakan prediksi DAK 2 semester 1 2022. Oke. Ya, bisa dipahami ya? Siap.
Apakah nanti bertambah kursinya atau akan potensi merubah dapil, apakah akan tadi merubah pembagi BPPD-nya dan lain-lain gitu. Sehingga diskusi kita nanti minggu depan, kalau gitu minggu depan kita diskusi dapil saja, itu betul-betul nanti sudah ada arahan. Ya, langkah-langkah merumuskan kursi per kecamatan, saya kira sudah ada di materi-materi webinar. Ya. Rekan-rekan nanti langkah yang pertama meminta KIRKA, perkiraan angka DAK 2 semester 1 tahun 2022, rentang Januari sampai dengan Juni, perkiraan angkanya berapa, minta ke Disdukcapil. Ya, baru kemudian data itu inputlah ke perhitungan kursi per kecamatan. Adalah langkah-langkahnya ada di materi webinar ya. Saya kira dari webinar Depok, webinar Bogor kemarin sudah ada. Setelah itu nanti rekan-rekan divisi teknis sudah punya perhitungan tadi. Nah, nanti bagaimana rumus menyatukan kecamatannya, ininya nanti kita akan diskusikan secara bersama-sama. 3 simulasi usulan yang lalu, tolong itu disimulasikan juga untuk 2024. Itu ya. Oh, siap. Bang Aan kira-kira bisa setelah Jumatan ya Bang Aan ya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, mantap. Jadi mohon file di Bang Aan kirim dulu ke saya. Nanti saya akan kirim ke Japri aja ya. Japri aja supaya tidak bala di grupnya ke masing-masing kabupaten kota. 3 usulan masing-masing berikut petanya. Terima kasih Bang Aan. Siap, yang siap. lain ada masukan? Atau Bang Aan mau menyampaikan gimana? Enggak, lanjut Pak. Oke, siap. Nanti habis Jumat saya tunggu file-filenya ya. Siap Pak, siap. Baik, terima kasih. Yang lain ada masukan lagi atau ada usulan? Pak Holil, Pak. Angkat tangan. Bang Holil, silakan. Barangkali mau sharing pengalaman. Bukan malam pertama. Baru. Pengantin baru. Lanjut, Bang Holil. Siap. Terima kasih pimpinan Kang Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya beda. Beda dikit Kang Mas. Nikah mah ya. Beda loh ini nikah mah suaranya. Nah, ini kewibawaan nikah. Berkah nikah. Berkah. Punten Kang Andun pimpinan dan rekan-rekan teknis se-Jawa Barat dan rekan-rekan sekretariat Jawa Barat. Pertama menginformasikan karena Depok salah satu yang juga turut menyelenggarakan kemarin webinar tentang dapil. Kami telah menindaklanjuti arahan dari Kang Endun untuk melakukan simulasi. Pertama dengan meminta data dari Disdukcapil, DAK 2-nya. Tetapi masih dalam proses karena kita bersurat secara resmi untuk minta angka resmi, dan Dukcapil Depok itu menyampaikan masih hanya memiliki DAK semester 2 2020. Jadi jika ingin minta yang terbaru nunggu 1-2 bulan lagi. Tetapi karena untuk kepentingan simulasi saja kita tetap minta yang terakhir yang mereka punya, sehingga utak-atik dapilnya itu bisa kita pahami lebih dini, begitu lebih awal untuk antisipasi ke depan. Yang kedua, pimpinan, mungkin penting untuk kita mengawal bersama-sama dan meyakinkan KPU RI untuk memastikan perencanaan dan penganggaran untuk 2024, mungkin termasuk juga kita untuk 2024 pilkada begitu. Karena pengalaman pemilu 2019 kemarin itu cukup banyak anggaran yang kita butuhkan, tapi tidak benar-benar tersedia sehingga butuh kreativitas dari sekretariat begitu, yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, apalagi ada perubahan-perubahan kebijakan. Nah, mungkin ini bisa menjadi pemilu kemarin bisa menjadi pembelajaran sehingga KPU RI bisa lebih lebih mengembangkan perencanaan dan penganggarannya, sehingga kasus-kasus yang sebelumnya tidak terjadi, misalnya
Apalagi kan kalau pemilu 2024 jika diselenggarakan secara bersamaan dan menggunakan teknologi Sirekap yang direncanakan oleh KPU RI, mudah-mudahan penganggarannya juga sudah sesuai begitu. Jangan nanti misalnya karena belum ada dalam perencanaan atau tidak mendapatkan restu dari DPR misalnya, kita akan kewalahan nanti di tengah jalan pada saat implementasi pemungutan dan penghitungan suara. Ini sangat kita khawatirkan jika harus manuver gitu di tengah jalan. Mudah-mudahan ini sudah dalam dan kita yakin sudah dalam pikiran KPU RI tentunya. Kemudian terkait dengan penyederhanaan surat suara, sebagaimana yang telah kita diskusikan di webinar kemarin bersama-sama, KPU RI sesungguhnya kan tidak sekedar hanya menyederhanakan surat suara, tetapi mengkorespondensikannya dengan Sirekap yang dikabarkan dibangun dari awal, tidak dari bangunan Sirekap Pilkada, tetapi Sirekap Pemilu itu disampaikan dibangun dari awal lagi begitu. Walaupun mungkin teknologi dari Sirekap Pilkada beberapa bagiannya itu tetap digunakan. Nah, jadi mungkin penting juga bagi kita karena sepertinya tekad KPU RI sudah bulat gitu untuk menyederhanakan surat suara. Jikapun sekiranya KPU RI tetap akan menyederhanakan surat suara, setidak-tidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk mengurangi potensi masalah yang sebagaimana kita hadapi kemarin di Pilkada gitu. Dan apalagi misalnya Sirekap Pemilu itu juga sampai sekarang belum ada kabar atau angin segar akan disetujui begitu oleh DPR. Jika demikian dan KPU tetap melaksanakan Sirekap, tentu banyak sekali tantangannya. Termasuk misalnya tantangan kalau pemilu 2019 saja itu sampai ada 5 pemilu begitu kan. Nanti 2024 kita juga serentak pemilunya. Yang 2019 saja selesainya banyak yang melewati jadwal yang wajar begitu. Bahkan ada yang sampai subuh. Bagaimana sekiranya jika Sirekap yang misalnya tidak direstui oleh DPR itu tetap digunakan, tentu asumsinya akan menambah waktu dong dari perhitungan suara di KPPS gitu. Jadi bebannya itu sungguh-sungguh luar biasa dan belum bisa kita bayangkan. Sehingga mungkin saja memang penyederhanaan surat suara itu solusi jika memang KPU RI akan menerapkan Sirekap sebagai alat bantu, tidak sebagai alat pengambil keputusan gitu atau pemutus hasil. Jadi menurut saya memang penting untuk kita bersama-sama untuk memberikan masukan gitu. Mungkin ada kaitannya juga dengan anggaran gitu. Jika pemilu 2019 kemarin, jika dibandingkan dengan pilkada misalnya kita ambil contoh Depok, yang tingkat kesejahteraan KPPS-nya itu sangat berbeda jauh sekali, mungkin setidak-tidaknya bisa dipertimbangkan oleh KPU RI untuk bargain begitu ke pemerintah untuk meningkatkan juga honor bagi badan ad hoc kita, sehingga beban-beban yang tadi terasa berat sekurang-kurangnya bisa sedikit ringan gitu ya di pikiran, apalagi dengan penambahan honor yang juga signifikan lah gitu dengan kerja-kerja di lapangan. Jadi menurut saya mungkin pimpinan masih tetap penting untuk kita gali bersama perihal dari penyederhanaan surat suara ini, gitu pimpinan. Saya kira demikian pimpinan usul dari saya. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Khalil. Saya kira ini usulan dan tambahan materi untuk kita diskusikan lebih banyak, termasuk tadi mengingatkan soal anggaran pilkada, ya betul memang
Ini teman-teman kemarin juga di Rapim dengan para ketua dan sekretaris itu sudah disinggung. Jadi karena 2024, 2021 ini rekan-rekan kabupaten kota di Jawa Barat ini harus sudah selesai menyusun kebutuhan anggaran pilkada masing-masing. 2022 itu harus sudah mulai diusulkan ke pemerintah daerah. Ya syukur-syukur bagi yang sudah gitu. Jadi ini penting untuk memastikan betul tadi kelancaran dan dinamika. Yang namanya politik itu luar biasa begitu ya. Saya kira ini menjadi pengetahuan bersama. Apapun bisa terjadi, berapa menit, detik pun itu bisa berubah keputusan dan kebijakannya begitu ya. Tapi kalau soal teknis-teknis, saya kira apapun kondisinya kita harus siap dan hadapi begitu ya. Makanya itu pentingnya kita sharing gitu ya. Terima kasih Kang Khalil terkait nanti materi sirekap, desain surat suara dan lain-lain. Saya kira kita nanti akan diskusikan lebih lanjut khusus dalam satu forum begitu ya. Baik, silakan masih ada yang lain. Kalau tidak ada, terakhir mungkin Kang Aceng atau Bram bisa memberikan ini termasuk doa nanti menutup. Kang Aceng dulu, Kang Aceng sebelum Bram. Kang Aceng ada, Kang Aceng? Oh, Kang Aceng. Dulu Kang Haji baru nyampe ini. Silakan mau memberikan arahan atau masukan, nanti terakhir Bram. Kang Aceh ngasih transferan aja, Kang Aceh. Baik, terima kasih atas waktunya Kang Aceh. Punten nggak di ini apa videonya kelak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Khusus untuk Kerawang, Kang Haji, hanya informasi aja. Setelah kemarin kita melaksanakan giat PAW untuk Partai Golkar yang sudah memilih menjadi kepala desa, itu sudah lancar. Dan sekarang potensi untuk itu ada lagi karena kemarin Wakil Ketua DPRD dari fraksi PKB itu kena COVID dan meninggal, pasti PAW lagi. Terus kaitannya untuk pemetaan daerah pemilihan, kayaknya untuk Kerawang karena masih di angka 1,7 itu tidak akan terjadi perubahan kayaknya, termasuk di Dapil 6 juga angkanya masih di angka 11 orang, jadi untuk pemetaan daerah pemilihan tidak ada, dan lain-lainnya paling saat ini kita istilahnya ngopi bareng lah, sekalian silaturahim di masa WFH ini, kita langsung berkunjung ke sekretariat partai politik yang ada di Kabupaten Karawang untuk mengkomunikasikan bagaimana giat pelaksanaan yang akan dihadapi atau yang akan dilaksanakan untuk persiapan di pemilu 2024. Intinya itu, Kang Haji, sebagai laporan dari Kerawang, yang terpenting adalah untuk kita pada kesempatan hari ini selalu jaga kesehatan. Semoga kita semuanya diberi keberkahan dan semoga semuanya sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Itu aja intinya, Kang Haji. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir Kang Bram, karena mau Jumatan, sekalian nanti ditutup doa. Kami persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan pimpinan untuk KPU Kabupaten Subang untuk komposisi perubahan alokasi dapil sepertinya sama dengan Karawang. Satu, tidak ada perubahan yang signifikan. Kedua, yang dilaporkan itu pertama, banyak parpol justru yang menanyakan berkaitan dengan format perubahan surat suara. Itu banyak yang menanyakan kepastiannya berkaitan dengan format surat suara
untuk pemilu 2024. Yang ketiga untuk simulasi kursi juga sama, Subang tidak ada penambahan signifikan. Tapi yang pasti, yang terakhir kita kedatangan tamu dari Forum Pemekaran Kabupaten Subang Utara. Nah, kita menyampaikan datang ke KPU, kita menyampaikan kebutuhannya seperti apa. Nah, mereka kalaupun misalkan berandai-andai antaranya, kalaupun harus di sebelum pemilu 2024, koneksinya hilang sepertinya, Pak. Iya, mana Bram suaranya nih? Malah hilang. Bram, suaranya Bram. Jangan mute. Nah, kita sampaikan itu tidak ada perubahan. Mungkin itu pimpinan yang bisa disampaikan. Sepertinya tidak ada perubahan banyak. Setelah kita alokasikan juga tidak ada banyak perubahan yang signifikan. Terus yang terakhir, kebetulan staf teknis ada seminggu yang lalu positif COVID. Ada 2 orang, yang satu sakit, yang satu positif. Dan KPU Subang sekarang udah off, jadi semua selain security yang menjaga kantor, semua komisioner dan semua staf KPU itu bekerja di rumah. Begitu pimpinan. Oke. Halo. Lanjut. Halo. Pimpin doa terakhir, Bram. Supaya kita semua sehat, sukses. Amin. Mangga. Langsung aja sih. Aduh, rada istilah. Mudah-mudahan ilaha diniyah, mudah-mudahan urang sadayana KPU baik yang sekarang yang sudah menjalani 2 periode, yang sekarang menjalani 1 periode, mudah-mudahan pemilu 2024 itu menjadi ajang untuk kita sebagai penyelenggara pemilu, sebagai saksi dan pelaku sejarah. Apapun keputusannya dari pemerintah, mungkin kita akan terima. Betul kata komandan bahwa mungkin bagi kita teman-teman yang sudah 2 periode mungkin juga harus memulai untuk merepositioning lah, mungkin ke depan kiprahnya kemana kan gitu. Singkatnya, ilaha diniyah, niat kita semua apapun itu, mudah-mudahan Allah memudahkan, Allah memberikan kemudahan, kelancaran. Ilmu Quran, Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Segitu saja kepemimpinan yang bisa saya sampaikan. Izin, ini Bram lagi di Balai Kambang Cirawa Mekar, Cipatat, Bandung Barat. Yang punya wilayah Bandung Barat. Iki. Banyak ramai pakai Oke. lain. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan teknis yang saya hormati, saya banggakan dari staf sekretariatnya, juga dari KPU Jawa Barat. Terima kasih atas kebersamaan yang singkat ini. Sekali lagi, semoga kita semua sehat,
dan kita doakan keluarga besar KPU semuanya sehat ya dan terus jaga Amin. kesehatan. Insya Allah minggu depan hari Rabu atau hari Kamis kita diskusi masalah dapil. Ya. Siapkan Siap. dan nanti siang kita segera kirim dokumen. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan semua. Pengantin. Siap. Mandi. Bercengkrang. Aceng. Yang jomblo. Bisa